Am-Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim bi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam kesempatan yang baik ini untuk melanjutkan pembahasan yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim, seorang mukmin, yaitu mengenal dosa-dosa besar yang membinasakan dirinya. Karena hidup di dunia ini bukan hanya sekedar melakukan ketaatan kepada Allah, bukan. Maksud ana bukan hanya sekedar ibadah, sholat, puasa, zikir, baca Quran, bukan hanya itu saja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga kemudian menginginkan kita untuk menjauhi apa yang diharamkan, apa yang dilarang. Dan alasannya adalah semata-mata sebagai ujian bagi setiap hamba Allah. Gampang melakukan ketaatan itu, gampang, gak sulit, gak sulit. Sholat di masjid itu mudah, datang ke majelis ilmu juga gampang. Apa sulit? Gak ada yang sulit. Tapi kemudian ahibati fillah, yang memberatkan seseorang di dalam melakukan ketaatan kepada Allah itu adalah dosa-dosa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Andaikan seseorang meninggalkan dosa, tidak mengerjakan dosa, kalau ada yang bilang gak mungkin kita bebas dari dosa, betul, tapi sedikit bisa, sedikit bisa, ya. Orang sedikit dosanya itu bisa, mungkin ribuan, bahkan mungkin jutaan orang berada dalam keadaan seperti itu. Oleh karenanya ahibati fillah wa ikhwani fiddin, kita harus tahu dosa itu seperti apa. Dosa itu seperti apa? Ya. Jangan sibuk mengenal kebaikan tapi tidak mengenal dosa. Ini orang-orang yang akan binasa di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, di antara kemudian kitab yang membahas dosa-dosa al-kabair dan dosa-dosa besar lagi yang dibahasnya. Dan kita sampai kepada perkara yang keempat atau dosa yang keempat, dosa besar yang keempat
yang sebenarnya kalau dia disebutkan, dicantumkan pada posisi yang kedua, dia sangat pantas, yaitu tarkus sholah, meninggalkan sholat. Tarkus sholah. Dan ini justru dosa yang jauh lebih banyak terjadi dibandingkan dosa-dosa yang lainnya. Kalau kita mau hitung orang pergi ke dukun sama orang tidak sholat, lebih banyak mana? Orang yang tidak sholat. Apa buktinya? Masjid kosong. Ini masjid bisa nampung berapa orang? Jamaah. Saya nanya sama orang Pasar Baru, berapa orang kira-kira? Hah? Di dalam bisa 1.000 orang. Wah, nampaknya tidak. Ya mungkin ya 700, 600, 700 orang bisa kalau didedet gitu ya. Iya bisa, insya Allah bisa. Iya betul. Tapi kemudian apa yang terjadi? Alhamdulillah Pasar Baru penuh. Penuh nggak kalau sholat duhur? Hah? Pasar Baru penuh nggak? Pasar Baru iya, masjidnya. Masjid penuh tidak? Iya. Ini kebetulan karena ana di Masjid Pasar Baru saja, ana nggak sedang menyudutkan siapapun. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang baper, jamaah rahmatillah Allah. Ana hanya ingin menyampaikan bahwa kalaulah orang-orang yang sholat itu banyak, maka niscaya semua masjid penuh. 2-3 hari kemarin ana baru dari satu tempat itu ke masjid zuhur, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang azan, berorah komat azan gitu. Ya. Kemudian setelah azan kemudian komat, gak ada yang datang. Masjid besar. Dan ini menunjukkan bahwa betapa banyak di antara kita yang masih melakukan dosa besar. Mungkin nggak zina, mungkin nggak minum khamar, mungkin nggak judi, nggak nipu orang, tapi sholat enggak. Ini sama saja, ini sama aja. Bahkan bisa jadi sangat buruk. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban yang paling wajib setelah tauhid, yaitu sholat. Iya, apa buktinya bahwa dia kewajiban yang paling wajib setelah tauhid? Apa? Rukun Islam. Allah menyebutkan sholat itu setelah apa? Syahadatain. Bersyahadat dengan 2 syahadat. Syahadat tauhid dengan syahadat apa namanya? Yang satu lagi. Ayo, dapat hadiah yang bisa menyebutkan. Kalau yang pertama itu juga suka disebut syahadat tauhid, yang kedua suka disebut dengan apa? Hah? Yang kedua yang syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat risalah. Kita bersaksi tentang kerasulan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma syahadat tauhid saja Pak, sah nggak Islamnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Cuma sampai situ. Sah nggak Islamnya? Nggak sah. Harus dengan syahadat berikutnya. Nah setelah syahadatain, Nabi terus bilang apa? Iqamis shalah, mendirikan sholat. Itu sebabnya kemudian kenapa, nanti kita bahas. Tapi itu kemudian sebabnya kenapa para sahabat itu mereka bersepakat bahwa meninggalkan sholat itu kekufuran. Justru kalau kita lihat pendapat para sahabat, mereka itu sepakat bahwa yang meninggalkan sholat itu kafir. Ya, oh itu perlu diperjelas. Iya diperjelas, tapi ingat bahwa mereka itu sepakat bahwa meninggalkan sholat itu diantara bentuk kekufuran dan mengeluarkan dari Islam, bukan hanya sekedar kufur, keluar dari Islam. Karena ibadah sholat itu sangat penting bagi seorang muslim. Penting tidak menurut hadirin yang ada di sini? Penting. Sepenting apa? Atau mungkin pertanyaannya lebih penting dari apa? Lebih penting dari apa? Pertanyaannya itu lebih penting dari apa? Sholat itu lebih penting dari apa?
dari dunia dan seisinya. Ya. Dan ingat, Nabi bilang seperti itu untuk menggambarkan apa? Ana ulangi sekali lagi, untuk menggambarkan apa? 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnahnya saja lebih baik dari dunia dan bagaimana dengan salat wajibnya yang kemudian ditinggalkan, nggak dikerjakan? Gimana ini jemaah? Terus kita bisa tenang dan kita yang menyaksikannya juga santai, tidak pernah menegur. Nggak pernah kita negur. Ya, nu penting mah tengah ganggu orang we lah. Selalu begitu kalimatnya. Punya pegawai nggak sholat, nggak ditegur. Urusan masing-masing. Yang penting dia kerja benar sama anak. Memang nanti nggak akan ditanya sama Allah. Kita ini pemimpin, kita akan ditanya tentang orang yang kita pimpin. Bagaimana jemaah? Apa yang akan kita jawab nanti di akhirat? Sholat orang itu urusan kita. Kenapa jadi urusan kita? Karena jika kita tidak mengurusinya, dia masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita tidak punya kepedulian, dia berhak menuntut kita nanti di akhirat. Mau apa? Ya, gini jamaah, ana ingin meluruskan sikap kita nih, ya. Kita ini sering mengkritisi. Jangan salah paham dengan kalimat ana ini. Jangan jadi fitnah, ya. Kita tuh sering kritik ada orang-orang yang abring-abringan ngingetin sholat, betul nggak? Dicela sama kita. Tapi ana mau tanya, ngingetin sholatnya salah atau benar? Kenapa nggak ditiru? Kenapa nggak ditiru? Apa yang menyebabkan kita kemudian menganggap itu buruk? Untuk yang itu ana nggak bicara yang lain. Betul nggak? Dan saudara kita itu memang perlu diingatkan. Perlu diingatkan. Ya, apalagi di tempat seperti pasar baru. Betul tidak jam? Andaikan semuanya ke masjid, pasar baru sepi pada saat sholat. Kenapa? Karena seluruh pedagang dan pembelinya di mana? Masjid. Mal mahi Ustadz, masjid, orang pasar baru semua ke masjid, nggak akan cukup, kan ada pelataran, kan ada parkiran yang sana itu. Cukup nggak kira-kira semuanya di sana? Cukup. Nah, itu yang kita lihat setiap waktu sholat di waktu rame. Ini mah kita papasan lewat toko-toko saudara kita. Ayonya pelan. Ayo sholat yuk. Mungkin enggak sama sekali. Iya, nggak lewat. Kemana ada? Mau sholat. Udah sampai di situ nggak bilang ayo sholat. Benar serius ini jemaah. Karena meninggal. Dia sholat Ustadz tapi di toko. Tayyib. Ana mau tanya, yang sholat di toko dengan yang tidak sholat lebih banyak mana? Khalas. Kita nggak perlu berbicara panjang lebar. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Demi Allah, ini bentuk cinta kita kepada mereka. Iya. Jangan sampai kemudian nanti di akhirat kita disalahkan. Mereka sengsara karena kita nggak ngasih tahu. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, apa judulnya jemaah? Al-Kabair. Jangan lupa Al-Kabair. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Maryam ayat yang surat ke-19 ayat ke-59 dan ayat yang ke-60. Kata Allah Rabbul Alamin, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salati wattaba'us syahawat. Adha'us salata wattaba'us syahawat
fasaufa yalqauna ghayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan akan datang sesudah mereka pengganti, maksudnya umat manusia-manusia setelah manusia-manusia terbaik, kaum yang menyia-nyiakan sholat dan mereka kemudian mengikuti syahwatnya. Dan Allah mengatakan kemudian fasaufa yalqauna ghayya, dan mereka kelak akan menjumpai kesesatan ketika mereka meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Sudah awal mulanya itu dari ninggalin sholat. Ya, makanya jamaah rahmatillah Allah, perhatikan jamaah. Waktu-waktu perniagaan, waktu-waktu acara-acara keramaian pernikahan itu disetting jamnya jam apa? Sholat. Ya, waktu yang oke, waktu yang ramai itu waktu jamaah, waktu sholat zuhur menjelang asar. Ketika lagi rame-ramenya orang sholat tidak? Jamaah, sebagian. Iya, itu jawaban benar, sebagian. Sebagian lain kagok. Padahal yang beli bisa disuruh nunggu nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Banyak pilihan. Yang nggak sholat banyak. Mending cari yang lain. Itu kalau kita melihat dengan kacamata syahwat kita dan dunia kita. Tapi kalau dari kacamata Allah, ya, mereka itu kalau memang rezeki kita nggak akan kemana-mana. Dan anak tahulah ada orang-orang yang rela nunggu setengah jam sampai tokonya buka lagi. Disuruh pergi sama yang punya toko, sana cari toko lain, lama ini. Nunggu, nggak apa, nunggu aja di sini. Diajak sholat tapi nggak mau. Ini repotnya. Hari nungguan toko buka deh, mau sholat nggak mau. Ya Allah ya Karim, terjadi ini, ini terjadi, ya. Dan itu bukti bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan mereka yang taat kepada Allah. Ini masalah keyakinan jamaah. Imannya kuat atau enggak? Ya, kita sadar rizki bukan di tangan kita kok. Sadar. Mungkin zaman corona kemarin di saat orang lain tidak ada rizkinya, banyak di antara kita yang angger we ada. Gak masuk akal. Karena rizki memang di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ya. Dan Allah ingin menyampaikan bahwa mereka yang menyanyiakan sholat dan mengikuti syahwat mereka, orang ninggalin sholat pasti ngikutin syahwat. Kenapa jamaah? Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya tidak? Hah? Oh, surat Maryam 1. Yang selain itu apa? Yang lebih terang-terangan. Inna sholata tanha anil fahsyai. Apa artinya? Sesungguhnya sholat itu mencegah, melarang seseorang dari perbuatan, yakni perbuatan syahwat, yang sebabnya syahwat. Kalau nggak sholat maka perbuatan ini diikuti. Jadi nggak ada orang nggak sholat baik, jujur, nggak ada. Ya, udah jangan percaya sama orang yang begitu. Abdi mah teu sholat ge ustad, jujur abdi mah alhamdulillah. Terus si kita nu sok ka masjid naon cenah. Adon sholat siga nu heueuh padahal, oh ada padahalnya. Padahal manehna nu teu bener mah. Nuduh batur seenaknya. Iya. Mereka itu dipastikan sama Allah nggak bener, pasti nggak bener, pasti ngikuti syahwat mereka, pasti. Jadi nuduh orang lain yang ke masjid. Dia cantan tuh ikhlas, ustaz nu ke masjid ge. Ya. Aneh orang itu. Astagfirullah. Dan Allah menetapkan dalam Al-Quran. Tapi kata Allah kemudian illa man taba, kecuali yang bertaubat. Apa lanjutan ayatnya? Coba. Wa amana
wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wala yudhlamuna syai'a. Mereka yang akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama, dalil yang digunakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dalil yang kedua dalam surat Al-Maun ayat keempat dan kelima. Wah, ini hafal semua kalau ini insyaallah. Iya, nggak usah lihat kitab, hafal. Fawailul lil musallin. Wah, terus apa lagi lanjutnya? An salatihim sahun. Pertanyaannya, apa artinya sahun? Lalai saja artinya, jamaah rahmatillah Allah. Hah? Mereka yang tidak menunaikan rukunnya dan tidak sholat tepat pada waktunya. Kalau lalai, kita semua lalai dalam sholat. Allahu Akbar, eta boncan dibayar, langsung ingat. Wah, ada pengiriman sebentar lagi, udah buru-buru ya guys. Betul, lalai kita semua. Sok, ada gitu yang fokus. Jannah ya Allah, jannah. Hah. Aduh. Bukan itu maksudnya memang. Mereka yang ketika bangun sholat gak semangat. Mereka yang ketika datang waktu sholat gak tepat waktu. Mereka yang kemudian tidak menunaikan hak sholat. Itu yang dimaksud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahun. Atau bahkan yang lebih buruk lagi apa? Sama sekali tidak mengerjakannya. Itu juga sama, sahun. Ya, ada jamaah rahmatillah Allah, saya baru dengar beberapa hari yang lalu. Ada katanya orang yang, ini obrolan, katanya di YouTube ada apa segala, anak nggak tahu. Dia dengar sendiri katanya di YouTube. Ini temannya nanya sama teman yang lain, lu terakhir sholat kapan katanya? Kayaknya sih 2019 katanya. Agama lu apa? Islam. Terakhir sholat kapan? 2019. Pasti Idul Adha kalau nggak Idul Fitri ya? Iya sih kayaknya antara itu deh. Astagfirullahaladzim. Apa yang kita harapkan dari manusia-manusia seperti ini? Hah? Jadikan pembahasan kapan terakhir sholat. Astagfirullahaladzim. Yang begini Muslim, anda mau tanya jawab, agama Islam begini? Jawab. Agama Islam seperti ini? Enggak. Antum kapan terakhir sholat? Tadi barusan. Kan gitu jawabannya Pak Guru. Iya, karek tadi sholat. Iya. Iya Pak, 2019. Itu pun bukan sholat wajib, sholat id. Terlepas lah ada yang bilang sholat id gak wajib, lah terserah pokoknya. Ini sholat wajib. Manusia seperti ini tidak sadar bahwa mereka sedang berada di jurang kehancuran. Kalau mereka nggak bertobat. Tadi Allah sudah bilang, kalau tobat, kemudian beriman, kemudian beramal soleh, mereka yang masuk surga. Dan sebagian ulama menafsirkan ayat ini, mafhum mukhalafahnya itu adalah bahwa ketika mereka tidak bertobat, tidak kembali baik keimanannya, kemudian tidak beramal soleh, nggak masuk surga, tapi masuk neraka. Dan ini berat bagi seorang muslim, seorang mukmin. Berat. Jadi sholat itu bukan pilihan yang bisa diundur-undur atau bahkan tidak dikerjakan sama sekali. Ya. Sekarang anak kasih pertanyaan ini apa namanya? Pertanyaan ujian. Kalau antum itu sedang berada di tengah-tengah aktivitas yang penting, datang waktu sholat, apa yang harus didahulukan? Sholat, yakin? Yakin? Sekarang anak tanya lagi, aktivitas penting dunia apakah, atau aktivitas apa di dunia ini yang penting? Ini mah aktivitas dunia, anak nggak bicara sholat.
Ada nggak aktivitas dunia yang penting? Cari uang. Cari uang. Terus dokter. Antum dokter? Bukan. Perawat? Petugas kesehatan? Kepala rumah sakit? Bukan. Dokter misalkan, itu pekerjaan dunia penting. Terus apa lagi? Mengajar. Terus apa lagi? Oh, keamanan. Ya, terus apa lagi? Pemadam kebakaran. Ketika datang waktu sholat apa undur? Tadi cenah sholat lah, ayeuna undur. Mana yang penting? Yang doruri? Apa yang doruri? Pekerjaan itu doruri, Ustadz. Sholat bisa diakhirkan. Betul nggak? Anak nanya, jamaah jawab. Aduh, ya Allah ya Karim. Betul nggak? Enggak, ada yang bilang enggak. Yang kemaslahatannya jika ditinggalkan itu berubah jadi kemadharatan besar, itu yang bisa ditangguhkan sholat. Paham? Tapi kalau misalkan anak mau tanya, dagang bisa ditangguhkan? Dagang nggak bisa ditangguhkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Ustadz lagi nanggung. Bisa. Karena dunia itu kalau nggak datang dia pergi. Paham? Dunia itu kalau nggak datang dia pergi, sudah selesai. Kalau memang bukan rezekinya, pergi, nggak akan pernah datang. Atau kalau sudah datang dia pergi pasti. Ya, tenang jamaah. Mencari nafkah itu bukan urusan terpenting dalam hidup ini. Tapi sholat lebih penting. Ya, sholat lebih penting. Jamaah, kita ini aneh kadang-kadang. Kita mungkin pernah dengar ada orang kaya di Saudi, kaya raya tapi rajin ke masjid gitu ya, nggak pernah terlambat. Dongengnya diceritakan tapi amalannya nggak ditiru. 40 tahun nggak pernah terlambat. 10 tahun di Pasar Baru terlambat berapa kali? Udah Ustaz, jangan ditanya. Udah lah, jangan Pasar Baru pokoknya. Tempat lain lah, tempat lain. Udah. Ya, bisa Anda disaga sentimen ke Pasar Baru? Enggak sentimen sama sekali. Ya, cuman karena Anda merasa banyak saudara Anda di Pasar Baru ini. Benar. Ya. Kadang-kadang juga suka mampir sholat di sini. Ya. Dilihat kadang-kadang cuman setengah. Iya nulaina ka mana di sapasar ya? Sapasar. Gak ada. Yang Anda tahu di sini yang paling padat kalau sholat betul? Sampai mana? Sampai sana parkiran. Mending nggak itu? Mending tidak? Mending. Jumatannya masih keluar. Tapi kalau sholat wajib yang lainnya, Allahu a'lam. Bukan urusan kita, itu urusan kita. Jangan bilang bukan urusan kita. Semua yang ada di lantai-lantai itu saudara antum, kecuali yang tidak beriman. Iya, gak ada salahnya mengingatkan mereka supaya mereka tidak meninggalkan sholat. Kita lanjutkan ya rahmatullah Allah. Kemudian yang berikutnya, dalil yang digunakan berikutnya itu dalam surat Al-Muddathir ayat yang ke-42, ayat yang ke-43. Dan ini menyeramkan jamaah rahmatullah Allah. Ayat ini adalah pertanyaan para malaikat kepada penghuni neraka Allah. Mereka bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka ini, masalakakum fis saqar? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka? Ya, kenapa malaikat bertanya? Karena malaikat itu bingung. Ini umat, ini manusia sudah dikirim nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kenapa mereka masih masuk neraka? Kenapa? Malaikat ingin tahu kenapa sih kalian ini masih masuk neraka? Apa penyebabnya? Yang pertama kali disebutkan oleh mereka alunar, lam nakun minal musallin. Atau lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan kami tidak sholat. Allah balas dengan masuk neraka.
Ya. Ingat jamaah rahmatin Allah, sebagian dari kita itu ada yang mengambil pendapat bahwa selama masih bertauhid tetap nanti masuk surga. Ada, nanti kita sebutkan pendapat itu, kita jelaskan. Tapi coba berpikir jernih, ya, baca ayat ini. Ahlun nar mengatakan bahwa mereka masuk neraka gara-gara pertamanya apa? Dulu kami nggak sholat. Kenapa nggak takut dengan ayat ini? Iya, kenapa nggak takut dengan ayat ini? Nggak sholat. Ini baru tadi, anak baru tadi ngobrol sama satu orang, baru tadi. Ini sebelum kesini, dia cerita, Ustadz, anak ini ada ujian. Apa ujiannya? Adik anak ini nggak sholat. Tapi kalau anak ingatkan dia tidak terima. Ketika dia tidak terima, dia mengadu kepada ibu anak, kemudian ibu anak yang tidak terima. Antum bisa bayangkan perasaannya seperti apa? Berat ini Ustaz buatan. Padahal anak ingin menyelamatkan dia. Tapi justru anak kemudian yang harus berhadapan dengan ibu anak sendiri. Ya. Dia kerja, rumahnya tuh dekat dengan rumah ibunya, sampai nggak mampir ke rumah ibunya. Kenapa? Karena kalau mampir ngingetin adiknya ribut. Itu bisa bayangkan. Dan kita bisa membayangkan bagaimana perjuangan seseorang untuk mengingatkan saudaranya sholat. Padahal ingin diselamatkan supaya tidak masuk neraka. Ya. Jamaah yang rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ayat ini saja sudah cukup memperingatkan kita. Ya, bayangkan coba jawaban pertamanya sama malaikat, lam naku minal musallin, dulu kami tidak sholat. Ini akibatnya masuk neraka. Wassallallahu alaihi wasallam. Sudah kan jemaah? Di HP sudah. Berapa? Oh, 1 menit lagi. Oh, ini bisa ngopi dulu kalau 1 menit. Bismillah. Kemudian jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Adz-Dzahabi, kita bacakan hadisnya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengucapkan atau mengutip dalil yang lainnya dalam hadis. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang insyaallah akan kita bacakan setelah adzan. Allah ta'ala. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah fa amma ba'd. Ahibati fillah wa ikhwani fid din. Kita lanjutkan. Ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum ay al-musyrikin, yang menjadi perjanjian antara kita dengan mereka, yakni dengan orang-orang musyrik, yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang musyrik. Kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah as-shalah, melakukan sholat. Itu perbedaan yang sangat nyata antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang musyrik, orang kafir masih mungkin melakukan kebaikan yang lain. Sebagian mereka puasa, betul tidak? Sebagian mereka meninggalkan zina, sebagian mereka dan seterusnya, meninggalkan khamr dan seterusnya. Tapi sholat sudah bisa dipastikan bahwa mereka tidak melakukan. Sehingga tidak ada bedanya antara mereka yang meninggalkan sholat dengan orang-orang yang tidak beriman. Tidak ada bedanya. Dan itu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi kemudian mengatakan dalam hadis tersebut, faman tarakaha faqad kafara, dan barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kufur, telah keluar dari Islam. Sehingga jangan pernah merasa tenang dan aman jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Ana mau tanya sama antum sekalian, sama hadirin sekalian, emang kalau orang meninggalkan salat, ini selain
pendapat yang kita jelaskan dulu itu dia kafir. Anggap ada pendapat memang yang mengatakan tidak kafir kalau dia tidak menentang kewajibannya. Ya, sholat kali-kali tapi dia masih tetap menganggap sholat itu wajib. Ini mungkin kebanyakan dari kaum muslimin. Itu dihukum atau tidak jemaah rahmatullah? Manusia seperti ini dihukum, pantas dihukum? Pantas. Apa hukumannya jemaah? Oh neraka. Oh masya Allah. Enggak di dunia maksudnya. Kalau di akhirat itu nggak ada khilaf. Diapakan? Oh disulitkan. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, disulitkan rezekinya. Kalau dihukum oleh pemerintah kaum muslimin, ada hukumannya tidak? Jamaah, ada hukumannya tidak? Ada hukumannya. Apa hukumannya? Wah, dibakar rumahnya, ya Allah. Iya, sana mau tanya sama antum. Emang betul ada dalilnya dibakar rumahnya? Ada. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, saya ingin memerintahkan seseorang jadi imam, kemudian saya mendatangi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ini Nabi bilang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bisa jadi dia masih sholat, meninggalkan sholat berjamaah saja kata Nabi, aku akan bakar rumah mereka. Ini baru ninggalin sholat berjamaah. Bagaimana dengan mereka yang kemudian meninggalkan sholat wajibnya? Tulis jemaah rahmatullah Allah SWT. Antum perlu tahu ini. Bagi mereka yang berpendapat kafir meninggalkan sholat itu, maka jelas hukumannya mati. Ya, hukumannya apa? Mati. Nah, bagi kemudian mereka yang menganggap meninggalkan sholat kalau tidak menentang itu masih muslim, maka hukumannya juga tetap hukuman mati. Dan itu pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki. Menunjukkan bahwa meninggalkan sholat itu tetap dosa besar, dan takzirnya, hukumannya itu boleh sampai menghilangkan nyawanya. Yang paling ringan pendapat tentang hukumannya itu Al-Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, di penjara. Jamaah, dosa apa orang kemudian di penjara biasanya jamaah? Curi, ngambil hak orang lain, membunuh Kalau di zaman dimana orang muslim itu masih kuat agamanya, ninggalin sholat itu yang paling ringan hukumannya apa? Di penjara. Ya, jadi kalau masuk penjara tes gaya masuk penjara, kunaon asup ka dia? Teu sholat. Gaya teu sholat. Lah, pirage teu sholat. Kalimatnya begitu. Pirage teu sholat banyak di penjara. Sholat itu meninggalkan hak Allah. Kejahatan yang engkau buat, wahai manusia-manusia yang tidak sholat, kejahatan yang engkau lakukan kepada Rabbul Alamin. Siapa yang merintahkan kita sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita tidak sholat, kita sedang berbuat zalim kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba mikirnya gitu. Sampai dihukum mati itu gara-gara begitu jemaah. Iya. Dan menghilangkan nyawa orang itu bukan masalah ringan kan? Betul tidak jam? Para ulama sehingga berpendapat seperti itu karena dosa sholat, meninggalkan sholat itu dosa besar, sehingga nyawanya berhak untuk dihilangkan. Ini jangan bermudah-mudahan. Keliling pasar baru, awas. Hukum Islam ya, awas, hati-hati. Tapi orang harus sadar bahwa sholat mereka itu terlalu berharga untuk ditinggalkan. Ya, sekarang mau tanya sama hadirin sekalian, apa yang membuat antum itu sholat sebetulnya? Pengen masuk surga, terus apa lagi?
bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah. Terus apa lagi? Kewajiban, berarti menjalankan perintah Allah. Ada alasan lain nggak? Hah? Apa? Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada hal lain tidak? Kebutuhan. Siapa yang bilang kebutuhan? Antum. Kenapa kebutuhan? Antum jawab, Anda kasih hadiah. Ini kalau biker harus dikasih tas. Biker tuh. Ini mah biker, beda. Ayo fadhal. Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita menunjukkan kebutuhan kita dengan apa? Dengan beribadah, dengan sholat. Ya. Ana mau tanya sama antum. Antum kalau butuh biasanya apa? Minta. Ya, orang banyak gak sadar bahwa sholat itu adalah doa dan permintaan. Ya, fadhal. Kata para ulama, doa itu terbagi menjadi dua. Insya Allah hafal ini, insya Allah. Doa yang pertama adalah doaul mas'alah. Doa permohonan, jadi minta pakai lidah, pakai mulut, pakai perkataan. Ya Allah rahmati saya, ya Allah rizki saya tambah. Itu yang sering kita ucapkan. Ya Allah jangan biarkan saya sengsara di dunia ini dan seterusnya. Nah yang kedua itu adalah yang disebut dengan doaul ibadah. Minta sama Allah dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang diperintahkannya. Agar kita kemudian mendapatkan apa yang menjadi kebaikan untuk kita. Doaul ibadah. Dan makna kata solat itu sendiri artinya apa? Doa. Tulis di bukunya. Solat itu, solatun artinya doaun, doa. Makanya solawat itu disebut solawat kenapa? Doa kepada siapa? Untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Maka disebut solawat. Solat itu disebut solat kenapa? Solat yang kita lakukan. Kenapa disebut solat? Karena perbuatan itu adalah permohonan kepada Allah agar kita mendapatkan seluruh keutamaan yang Allah janjikan bagi orang yang solat. Dan ana yakin kalau ana tanya satu persatu, ya, keutamaan solat. Mungkin yang menjadi jawaban umum cuma satu apa? Jannah. Ustadz masuk surga Ustadz kalau sholat. Ya. Dalilnya apa tadi? Barusan ayat yang pertama tadi dibahas ya Allah ya kan. Ini baru setengah jam jamaah. Surat Maryam ayat berapa? Hah? Di ayat 59-nya itu di ayat 60-nya. 60-nya Mumtaz. Coba disebutkan ayatnya. Sok dicari nggak apa-apa aja, baca aja, nggak ada di situ mah. Ayo. Yadkhulunal jannah. Maksud Allah itu kecuali yang bertobat, artinya yang kembali sholat dan tidak mengikuti syahwatnya. Mereka yang sholat masuk surga. Mereka yang sholat masuk surga. Yang tidak sholat masuk. Apa dalilnya? Tadi dalam surat apa? Al-Mudaththir. Kata penghuni neraka. Ana mau tanya. Ini informasinya apa sih? Informasi valid deh istilahnya. Apa? A1. Ini informasi A1. Kenapa? Dari orang yang mengalaminya langsung. Penghuni neraka. Dulu kami nggak sholat, cik atau diregepkan, masukkan ke dalam hati, pikir bahwa nggak sholat itu berakhir di neraka. Tapi dah hidayah ya jemaah. Hidayah bukan pak sholat itu pak. Hidayah bukan. Ada orang yang tadinya sholat kemudian tidak sholat. Ada yang orang tidak sholat kemudian sholat. Kenapa bisa begitu? Hidayah. Tapi tugas kita tetap menyampaikan. Ya, kalau mereka kemudian jawab begini, emang pernah ke neraka gitu didinya? Maksudnya kok tahu? Ada nggak yang begitu jemaah? Hah? Ya. Ulama itu mengatakan ini dan itu emang pernah mati. Ini kekufuran jemaah. Kalimat seperti ini kekufuran. Hati-hati. Ya, jangan main-main. Ya.
Ini meragukan apa yang akan terjadi nanti yang sudah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi-Nya. Ini hati-hati, bahaya ini. Ya, makanya jangan dianggap ringan. Kalau kata penghuni neraka apa tadi? Karena tidak sholat, percaya nggak? Percaya tidak? Kenapa percaya? Allah yang menyampaikannya. Antum punya keraguan sama Allah Subhanahu wa taala? Jemaah, angkat tangan yang ragu sama Allah, angkat tangan. Dapat hadiah. Jawab jemaah. Jawab. Ana enggak ridha menukarkan iman ana dengan hadiah. Ya. Jemaah. Ya. Allahu akbar. Tapi ada orang-orang yang ridha menukarkan agamanya demi dunia yang sedikit. Waliyadzubillah. Itu jawaban yang sama, surga. Tapi ada belasan keutamaan lain dari sholat yang mungkin kita nggak pernah berpikir dan memikirkannya. Mau ditulis ya mah? Masya Allah. Taib. Yang pertama, sholat itu pembersih dosa. Coba ana mau tanya, ada yang pernah tahu dalilnya apa? Bahwa sholat itu pembersih dosa? Hah? Mumtaz. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalus shalawatil khams," permisalan salat 5 waktu itu, kamatsali nahrin, seperti sungai. Jarin, yang mengalir deras. Ya. Wa ufira ala babi ahadikum yaghsilu minhum kulla yaumin khamsa marrat. Dan kemudian orang-orang yang berhadapan dengan sungai itu mandi di dalamnya 5 kali sehari. Ada sisa kotoran pada badannya, jemaah rahmatin Allah. Hah? Antum biasanya mandi berapa kali? Jujur aja, jujur. Udah nggak ada masalah. Ini bukan aib, jemaah. 2 kali. Ada yang sekali? Ayo tara mandi. Iya, oh lebih bapak. Lebih banyak tara mandi. Komo musim hujan. Komo di Lembang mah ya. Atau di tempat-tempat dingin. Oh iya, bukan aib jamaah. Selama tidak mengganggu orang lain, kenapa emang? Wah, berarti Ustaz ya tara kopi lah kopi. Oh iya. Sahabat Nabi itu ada yang seminggu sekali mandinya. Ada. Kata Ali bin Abi Thalib, maksimal tidak mandi itu 1 minggu. Karena dalam 1 minggu ketemu Jumat itu wajib mandi. Wah, sebuah kita kuat, ya udah mandi berarti setiap hari. Berapa kali? 2 kali paling enggak. Ada yang 3 kali? 2 kali saja sudah kasep. Daki nggak ada. Kotoran-kotoran bersih, apalagi itu bumbu-bumbunya di kamar mandi itu foam, facial foam, body foam, naon deui tah? Segala foam ada. Styrofoam. Oh iya, sikat iyo, sikat itu ada semua. Shower puff apalah segala macam. La haula wala quwata illa billah. Iya, digeserek itu 2 jam. Iya, bersih. Ini 5 kali sehari. Tidak ada dosa, tidak ada kotoran yang tersisa. Mungkin kita ini pendosa, sangat mungkin. Tapi sholat 5 waktu itu adalah rahmat Allah untuk membersihkan seluruh dosa kita. Jangan sibuk begini jamaah, anggar Ustaz mun dosana besar mah kudu taubat. Benar. Tapi apa susahnya buat Allah kemudian menghilangkan dosa besar antum dengan ketaatan antum? Sulit enggak bagi Allah? Enggak. Syekhul Islam mengatakan seperti itu. Tidak ada kesulitan bagi Allah kemudian menghapuskan dosa besar seseorang dengan sholat yang dia lakukan ataupun ketaatan yang lain. Sebenarnya intinya kita ini selalu bahasanya begitu tuh karena memang tidak pernah merasa bahwa ketaatan itu menggugurkan dosa. Ya, malah begini, saya teh pendosa, emang sholat saya diterima gitu ke Allah? Sholat itu yang menggugurkan dosanya. Kalau banyak dosa, sholat, jangan nggak sholat. Ya mah. Banyak yang mengatakan, saya malu sama Allah, kotor saya.
Nggak ke masjid kenapa? Saya itu pendosa, malu sama Allah. Benar nggak ini? Sikap yang benar nggak? Tapi kayak benar. Kayak benar, betul? Di mana letak salahnya? Justru dia meninggalkan penggugur dosanya. Itu tipu daya syaitan. Saya can mandi 2 poe kumaha terek salat. Jamaah. Boleh nggak meninggalkan salat karena nggak mandi? Enggak. Yakin? Kecuali apa? Oh junub. Kalau junub? Oh harus mandi besar. Kalau nggak junub? Hah? Yang penting wudu. Betul nggak? Tapi aroma tubuhnya gimana? Hah? Kasih parfum. Ana mau tanya sama antum. Antum kalau di sebelah antum ada yang bau badannya luar biasa, antum mau pingsan. Tapi terus ditinggalkan, diberi parfum tuh. Mana pedagang parfumnya? Ini yang paling bertanggung jawab nanti. Ketika saudaranya tetap pada keadaan yang tidak baik aromanya. Iya. Iya mah kalah kaki. Aduh bau pisan. Aduh. Ya. Saya mau ngasih hadiah. Parfum. Tapi sama yang belum mandi hari ini. Moal ada moal kaku era. Terjadi berarti kasih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Taib. Ya, itu yang pertama. Jamaah rahmatillah. Kemudian yang berikutnya bahwa mereka-mereka yang sholat itu adalah mereka-mereka yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, sahabat Thauban ini salah satu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Thauban itu salah satu pembantu Rasulullah sallallahu wasallam. Coba sebutkan 3 atau 2 pembantu selain Thauban, pembantu Rasulullah sallallahu. Coba. Anas bin Malik, ana bantuin satu lagi. Ibnu Mas'ud. Ada sahabat yang ketika pembantu Nabi yang ketika ditanya minta, saya minta bersamamu ya Rasulullah di surga. Siapa namanya? Zaid bin Harithah? Bukan. Hah? Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Tulis sama tulis. Tulis. Antum kalau kenal nama sahabat, kemudian mencintai mereka, antum bersama mereka nanti di akhirat. Ya, ini jangan sampai pemain bola 22 orang antum hafal semua namanya. Ya, liga berubah, pemain klub berubah, antum tetap hafal siapa pemainnya. Tapi nama sahabat Nabi tidak pernah hafal. Ya. Ditanya pingin apa? Bersamamu di surga. Yang lainnya ada enggak? Enggak. Cuman itu permintaan saya. Padahal budak, padahal miskin, padahal tidak punya apa-apa, yang diminta justru bersama Rasulullah SAW di dalam surga, nggak minta dunia. Ya, antum pernah begitu jemaah? Kalau belum lakukan jemaah, minta itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Thauban mengatakan jemaah rahmatullah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dirinya, kata Rasulullah SAW, alaika bikathrati sujud, hendaknya engkau itu memperbanyak sujud. Memperbanyak apa? Maksudnya perbanyak sholat. Ya, karena kalau sholat pasti sujud nggak? Kalau nggak sujud gimana? Sholat mayat. Iya betul antum itu. Antum cerdas, masya Allah. Dapat hadiah. Siapa tadi yang ngomong? Oh ini, masya Allah. Sini pak. Anak kaget masya Allah. Nih,
Satu biar wangi Pak. Iya, Masya Allah. Yang kedua biar hidayahnya ditambah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Masuk TV. Masuk TV. Ajib. Astagfirullah. Aduh. Ya. Kata Rasulullah SAW, alaika bikathrati sujud. Perbanyak sujud, perbanyak salat. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hutta anka biha khati'ah. Karena tidaklah engkau satu kali melakukan sujud melainkan Allah tinggikan satu derajat dan hapuskan satu dosa. Makanya kita bisa bayangkan ya, dan ini berlaku untuk sholat apapun, wajib ataupun sunnah. Ya, semakin banyak semakin tinggi derajat dan semakin gugur habis dosa yang kita lakukan. Makanya nggak ada ruginya jamaah rahmatin Allah. Sholatlah, sholat. Ya, habis sholat wajib, sholat sunnah. Habis sholat sunnah, sholat sunnah mutlak. Habis sholat wajib rawatib, habis rawatib sholat sunnah mutlak, bebas. Nunggu pelanggan misalkan di toko sholat sunnah, boleh tidak Pak? Boleh. Berapa rakaat bebas, gak ada batasannya, bebas. Yang penting tidak di waktu larangan. Kapan itu waktu larangan? Matahari terbit, matahari pas di tengah, belum masuk zuhur, pas di tengah. Kemudian ketika menjelang matahari terbenam. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang dilakukan niatnya sholat sunnah saja, nggak ada tujuan. Seperti masuk masjid, tahiyatul masjid, atau sholat apa, rawatib, qobliyah, bukan itu. Nggak ada, sholat saja. Itu namanya sholat sunnah. Dan itu sering dilakukan Rasulullah SAW. Iya, karena orang mukmin itu cara minta tolongnya sama Allah begitu, banyak sholat. Iya jamaah, kita ini butuh pertolongan Allah. Caranya gimana? Sholat dan bersabar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Jamaah sampai di situ dulu jamaah. Nanti kita lanjutkan insyaallah taala, ya. Udah berapa poin itu tadi? Baru 2, masih banyak. Ada 16. Ana akan sebutkan semuanya insyaallah. Aduh ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Taib. Silakan di akhir waktu ini silakan bertanya. Fadhal. Antum 1 2 3 4 5. Kelas 5 dulu. Fadhal. Ini beliau dulu. Nih. Nanti antum tambahlah 6 jadi. Atau antum dihitungnya 2. Sama kayak Ana. Fadhal. Jadi ada kerabat Ustaz, maksudnya dulunya dari agama Lain. Nah. Ya, apa namanya? Masuk Islam karena dia nikah gitu. Masuk Islam karena dia nikah. Taib. Terus Apa namanya? Terus sholatnya itu kadang dia sholat, kadang lama lagi dia nggak sholat gitu. Terus anaknya sering ngingatin untuk sholat berkali-kali gitu Ustaz, selalu jangan sampai nggak sholat. Tapi sering ada ketersinggungan Ustaz, maksudnya dianya tersinggung gitu. Terus akhirnya beberapa kali kayak gitu dia ingatin, tersinggung, akhirnya ada permusuhan. bukan permusuhan, jadi kayak enggak ngomong gitu ya Ustaz, tapi nanti lama-lama baik lagi. Tapi karena kesinggungan seperti itu, akhirnya anaknya jadi ada ketakutan untuk mengingatkan terus, karena apa namanya, itu untuk ngejaga itu, takutnya Jangan sampai ada clash lah, ada friksi gitu. Nah. apa namanya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa namanya? Kalau misalkan dia takut, kalau misalkan enggak ke orang tuanya gitu. Jadi apakah boleh dia kemudian tidak mengingatkan karena kekhawatiran itu? Jawabannya tidak boleh. Karena ridha yang kita cari adalah ridha Allah, bukan ridha makhluk. Termasuk orang tua ketika mereka salah. Tapi tetap berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka musuhi kita, ngambek, ngomong segala macam, kita tetap dekati mereka. Bukan kemudian mengatakan begini, oke, emang bapak aja yang bisa musuhin saya juga bisa. Sok we kuat-kuat. Hayo. Dan saya yang benar, bapak yang salah, nggak bisa. Tapi kewajiban birrul walidainnya tidak putus, bahkan kalau ayahnya misalkan kemudian murtad, dia keluar dari Islam lagi. Yang putus itu adalah hak waris.
Ya, ketika bapaknya murtad. Tapi hak birrul walidain tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Makanya tetap berbuat baik dan jangan takut. Memang nggak mudah jamaah. Anak nggak bilang mudah, nggak mudah, tapi harus seperti itu. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata ibunya ngancam, saya nggak akan makan sampai mati kalau kamu tetap Islam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tidak akan pernah balik lagi kafir meninggalkan agama Muhammad, nggak akan. Dan saya juga tidak akan pernah meninggalkan ibu sampai ibu makan lagi. Tetap di situ duduk sampai akhirnya ibunya masuk Islam. Itu seorang mukmin, seorang anak yang benar itu seperti itu. Ayo gitu. Kalau mereka mengancam dengan ini segala macam, selama kita benar dihadapi, ditolak keinginan buruknya ditolak. Tapi perbuatan baiknya tetap dilakukan. Ya, dan semoga Allah mudahkan kita semuanya insyaallah. Amin. Mohon jelas insyaallah. Ada pertanyaan? Ini tentang apa keresahan Ustaz untuk misalkan tentang sholat apa namanya masjid gitu, salah satu ada masjid sekitar anak gitu, apa namanya bisa kalau misalkan di sebelum asar atau sebelum maghrib sebelum isya, kadang tuh dia nggak apa namanya nggak memberikan jeda gitu Ustaz. Misalkan selesai azan langsung qomat gitu. Oh, nah. Misalkan ada apa namanya banyak teman gitu maksudnya yang hilang. Terus biasa anak coba untuk ngobrol, katanya apa alasannya gitu supaya untuk apa namanya jamaahnya disiplin gitu, maksudnya biar jadi sebelum azan. Oh, biar jamaah disiplin datang sebelum azan. Ya gimana bisa sholat? Oh, habis azan langsung qomat. Ya tetap aja kan, artinya alasannya gak realistis. Maka kalau antum minta saran anak, cari masjid lain yang memberikan jeda kepada makmumnya untuk apa? Sholat sunnah, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum sudah melakukan kewajiban baik tadi, dikasih tahu, tapi tetap oh ini nggak bisa, ini buat mendisiplinkan jamaah. Pertanyaan anak, jamaahnya jadi disiplin dengan cara itu? Bororaah, malah gini ngomongnya, kan weda pasti nggak sholat ya mah, kayak nyantai lah, kayak rakaat terakhir ya orang nepi gitu. Iya, cari masjid lain. Masjid itu banyak di negeri ini, ada ribuan. Cari masjid yang kemudian bisa kita meraih kemuliaan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam. Allah taala. Silakan pertanyaan kedua tadi siapa? Antum, fadhil. Batasan ngajakin orang sholat ini manusia mirip sama yang Ustaz bilang gitu. Kalau kita sering ngingetin seorang itu malah marah ke kita bilang kita sama dia juga baik gitu. Iya. Terus sama apa namanya yang secara yang santun yang baik kayak kita bisa terus ngingetin orang sholat itu gimana gitu. Gampang. Satu itu, yang kedua di tempat kerja saya itu ada yang jual babi panggang, asapnya teh ngarah ke tempat kerja kita. Apakah asapnya najis? Enggak, Bukan itu pertanyaannya. ya gimana gitu karena sering banget. Nggak, Anda mau tanya sama antum, aromanya enak nggak? Sebelum tahu enak. Pas sudah tahu babi geuleuh gitu ya. Jadi asa najis gitu ya. Mual aja gitu. Mual ya. Bagus, berarti antum masih ada iman di dalam hati antum. Membenci apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hukum asapnya itu tidak seperti hukum dagingnya. Itu dulu yang pertama. Dan yang menjadi pertanyaan anak kemudian, kok bisa antum bekerja di tempat yang kemudian berdekatan dengan tempat seperti itu? Berarti ini kesimpulan, mungkin anak salah, antum kerja di tempat yang banyak orang yang bukan muslimnya. Betul? Oh, enggak juga. Khalas. Nah, pertanyaan anak sekarang kemudian, ngapain kerja di tempat yang dekat sama seperti itu? Gak ada pilihan lain? Pilihan banyak. Iya. Taib, tenang aja, tenang. Antum bisa istikharah. Tapi saran anak, ngapain? Anda kan di sekolah Islam. Kerja di sekolah Islam tapi dekat? Iya, depannya gereja. Sebelah di gereja itu tempat jualan. Itu ngapain sekolah Islam buka di situ? Taib, bukan urusan kita. Tapi kalau saran anak, cari mungkin tempat yang jauh lebih baik. Ya. Jangan sampai begini jamaah, sekali dua kali ngirup, lama kelamaan sedap oge. Oh iya. Saya dulu ada kawan, dulu kakak kelas anak, ya, itu diajak temannya makan bakso di daerah sini dekat sini.
Kata dia, ana belum pernah makan bakso seenak itu. Tapi keesokan harinya ana tahu. Ternyata kata temennya, aduh kamari teh cenah ternyata bakso itu gungurel keluar kabeh teh bakso. Ya. Ya. Maksud ana jamaah, kita ini kehati-hatian kita ini hidup ya. Dimanapun kita berada, masalah makanan itu jangan sampai kemudian kita nganggap ini kan negeri Islam, ini pasti halal lah nu ngaranna ge ieu manya mengandung itu sih. Ya, terus kemudian juga kita kalau makan di tempat gak ada label halalnya dan seterusnya. Bismillah we tawakal cek nabi ge bismillah we. Gak amanah jamaah. Banyak yang tidak amanah dalam masalah ini. Dan di antara tanda kewaraan, tanda baiknya agama seseorang itu dia bertanya dulu apa ini yang mau dia makan. Halal apa enggak? Jangan main jebret. Ya. Dan ini kehati-hatian jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pertanyaan antum tadi, ya. Tadi pertanyaannya apa? Udah ada jawab belum? Apa yang pertama? Sampai saudara kita sholat meskipun dia marah, sanggup antum? Oh pak kuat ya, masya Allah. Itu prinsip yang bagus, pak kuat ya dingalingke gitu ya. Apapun yang terjadi pokoknya anak alal haq, di atas kebenaran. Semestinya seorang muslim seperti itu. Bukan begini 1-2 kali menolak geus lah. Harapan. Ya, jangan seperti itu. Wallahu taala. Nah, silakan tadi siapa yang ketiga? Silakan antara antum saja, silakan bebas. Masalah berjamaah. Nah, kalau kita menyikapi terdapat ilmu yang super cepat dalam bacaannya dan dalam rukunnya juga. dalam rukunnya tidak Tumakninah. apakah pertanyaan saya apakah sholat kita mengikuti imam atau lebih baik ditinggalkan? Lebih baik ditinggalkan. Karena sholat seseorang yang tidak sempurna rukunnya sah atau tidak? Tidak sah. Nabi Muhammad SAW itu bersabda kepada seorang sahabat yang buruk di dalam rukun sholatnya. Artinya tidak sempurna posisinya dan cepat. Kata Nabi apa? Irji. Selesai sholat, irji, kembali lagi. Fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Disuruh ngulang. Yang harusnya dilakukan kaum muslimin apa? Hentikan imam-imam yang seperti ini. Karena imam itu ada syaratnya sekali lagi. Apa syaratnya? Yang pertama, Islam. Yang kedua, bukan. Aqra'ukum li kitabillah, yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Kalau sama, ada orang sama, dilihat mana yang paling tahu a'lamuhum bis sunnah, mana yang paling tahu sunnah. Kalau sama juga levelnya, dilihat lagi mana yang lebih dulu hijrah. Ya, ada kriteria, bukan setiap orang bisa. Dan kenapa jemaah seperti itu? Coba ana mau tanya sama antum, kenapa, apa alasannya? Karena kata Nabi, al-imam dhamin. Imam itu yang menjamin benarnya sahnya sholat makmumnya. Jadi jangan kemudian melampaui haknya, melampaui batasnya menjadi imam kalau dia tidak pantas jadi imam. Karena dia yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya harus hati-hati. Wallahu taala alam. Silakan antum. Ustaz, apabila kita benar-benar lupa mengerjakan satu waktu sholat dan baru ingat di waktu sholat selanjutnya apa? Sholat Yang sebelumnya yang lupa, yang terlupakan. Begitulah caranya. Antum tidur atau antum lupa, misalkan belum sholat isya, sadar-sadar sholat asar hari berikutnya. Apa yang harus dilakukan? Sholat. Berarti yang kelewat apa itu? Isya, subuh, zuhur. Dikerjakan semuanya. Iya. Rokaatnya sama, gak ada bedanya. Gak dikosor. 4, 2, 4. Baru sholat asar.
Baru sholat apa? Sholat asar sesuai dengan urutan. Begitu cara. Nah, dosa kalau karena tidur atau lupa tidak. Karena Allah mengangkat catatan amal dari mereka yang lupa atau yang tidur. Ya, atau boleh nggak kita berharap sering-sering kayak gini? Nggak boleh. Tapi kalau tidak sengaja tidak ada dosa. Tapi kalau kemudian tidak mengerjakan sholatnya, berdosa. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, silahkan. Itu dulu, beliau dulu baru antum. Fadhil. Boleh. Itu namanya qadha salat sunnah dan itu boleh. Sebagaimana salat qabliyah subuh boleh diqadha. Begitu juga salat sunnah rawatib yang lainnya. Boleh, nggak ada masalah. Ya, jika antum ingin tetap mendapatkan pahalanya, lakukan meskipun bukan pada waktunya. Ya, maka itu diantara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal kalau ada pertanyaan. Antum ya, fadhal. Assalamualaikum. Terkait tentang memilih imam Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau kita tahu bacaan imam ini fatal Ustaz? Misalnya kayak ya seharusnya kan alhamdulillah, ini tapi dia alhamdulillah. Nah, kita udah tahu dan itu udah ditegur. Terus apakah kita ke masjid? Sementara imamnya masih tetap beliau, apakah kita pindah? Cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain. Itu cara yang paling selamat. Jelas? Justru yang kedua Ustaz, ini tentang masalah Ustaz. Ada seorang teman meminjam uang Ustaz. Ini bukan masalah sholat berarti ya? Oh, masalah minjem duit ini. Ya Allah. Anak punya tapi anak tidak mau memberi pinjaman. Kenapa? Karena beliau tidak menepati janji. Ketika ditagih, beliau bilang duit saya ada di orang lain lebih banyak, nggak lagi. Sedangkan anak membutuhkan ketika ini dia meminjam lagi, anak sama anak nggak ada gitu. Iya. Terus apa pertanyaannya? Berdosa apa gimana? Ya nggak berdosa. Ya, anak mau tanya sekarang jemaah, apakah ketika ada orang yang mau minjem sama kita wajib dikasih? Itu dulu pertanyaannya. Wajib dikasih? Yang bilang wajib apa dalilnya? Iya, dalilnya apa Pak? Itu nggak ilmiah Pak Haji. Orang butuh ya kita wajib membantu. Jawabannya nggak wajib, nggak ada kewajiban. Ya, nggak ada kewajiban. Apalagi jika kemudian kita tahu bahwa yang meminjam uang kita ini orang yang zalim. Yang wajib kita lakukan kemudian apa? Menghentikan kezaliman saudara kita. Itu lebih wajib. Makanya ketika antum bilang, saya ini nggak bakal balik nih duit, dia selalu begitu. Ya sudah, cara antum menyelamatkan dia dan mendapatkan pahala kemudian adalah dengan tidak membuatnya berlaku zalim. Apa itu? Tidak meminjamkannya uang. Sudah. Dan jangan khawatir, uang antum itu selama tidak kembali itu pahalanya sedekah setiap hari. Sedekah, dapat pahala free. Antum nggak ngapa-ngapain, pahala sedekahnya nambah terus. Jadi nggak usah terlalu difikirkan, meskipun butuh. Rezeki itu ada dari arah mana saja bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan takut. Ya. Dan ketika mau minjamkan uang, lihat-lihat orang. Ya. Tapi biasanya orang kalau minjem duit wajahnya wah kayak orang soleh menderita sengsara. Habis sholat pakai kopea, wajahnya bercucuran air wudhu. Akhi, tolong anak akhi. Afwan, akhi afwan. Ya tolong anak ya akhi. Anak sedang butuh ini. Wah khalas. Ternyata ketika sudah dapat duit, terakhir kali dia terlihat di masjid. Setelah itu nggak ada. Dan ketika ketemu apa? Afwan akhi. Anak afwan jidan. Anak minta maaf, anak belum bisa balikin. Masya Allah, kayaknya antum pengalaman semuanya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini mudah menjelas ya. Fadhal, siapa lagi? Satu? Ada lagi? Dua, tiga. Khalas, itu 3 pertanyaan. 4, antum. Antum belum ya? Antum dulu lah baru antum. Silakan. Fadhal. Iya. Silakan. Apakah
azab atau karena dosa, misalnya kita sholat dari nafsu atau ingetin dunia. Nah, bisa karena dosa, bisa. Azab juga masuk azab. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala mungkin itu pun karena dosa. Makanya obatnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi musibah apapun yang menimpa diri kita itu semuanya karena dosa. Termasuk musibah sulit atau tidak baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, bertobat. Karena para ulama itu ketika mereka mengatakan, mengeluhkan ibadah mereka yang kemudian jadi buruk, mereka itu selalu bilang, ini semua karena dosa saya. Sufyan Ats-Tsauri atau Syihab Al-Hasan Basri itu pernah 6 bulan tidak sholat malam gara-gara satu dosa, kata beliau, yang beliau lakukan. 6 bulan tidak sholat tahajud. Dampaknya karena satu dosa yang beliau ingat, gara-gara iya 6 bulan. Padahal beliau ulama. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jelas insyaallah ya. Fadhal antum. Kalau saya kerja di safar, Naam. di tempat kerja itu untuk akses ke masjid untuk sholat berjamaah itu Sulit. sulit. Jadi Sedikit atau banyak? lumayan lah. Oh, lumayan. Karena aksesnya banyak. Nah. Tapi tempat kerja ada musola. Nah. Apakah cukup di musola? Cukup. Itu difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan bagi mereka-mereka yang kesulitan untuk mencapai masjid, ada masyaqqah yang besar, maka mereka boleh sholat di tempat-tempat mereka. Seperti kata beliau, para petani yang bekerja di ladang, sulit bagi mereka ke masjid, dandan hula, mandi deui, balik lagi ke ladang, maka mereka boleh sholat di tempat mereka bekerja, nggak ada masalah. Apalagi itu ada musola, tempat sholat, berarti bisa berjamaah dan seterusnya, nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Nah, tafadhal, siapa tadi? Antum? Ah? Pak Haji terakhir spesial, fadhal. Ya, Pak antum. Fadhal. Nggak boleh, nggak bisa. Kalau misalkan karena tuh mengalami beberapa hari kemarin kata merasa kesiangan gitu di jalan, masuk ke masjid dan pada seperti jikir gitu. Terus? Karena sholat dulu langsung gitu karena hujan besar. Begitu 2 rakaat ternyata komat gitu, ternyata belum sholat zuhur gitu, anak salam aja gitu. Batalkan sholatnya, batalkan, nggak perlu dirubah jadi sholat sunnah niatnya, nggak bisa. Kalau dari sholat sunnah ke wajib ke sunnah nggak bisa, tapi kalau dari makmum jadi imam jadi makmum ini bisa. Ya, seperti contoh Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Rasulullah SAW membuka tirai rumahnya, terlihat oleh Abu Bakar mundur, padahal beliau sedang jadi. Kenapa mundur? Mempersilahkan Nabi jadi imam. Ini dalam sholat. Berubah niat tidak? Berubah niat. Tapi Nabi kemudian isyaratkan bahwa Abu Bakar tetap jadi imam. Maju lagi Abu Bakar Siddiq. Berarti ada perubahan niat? Bisa kalau itu. Tapi berubah jenis sholat nggak bisa. Yang bisa juga dilakukan kemudian ikhtilafun niyah. Imam sama makmum. Imam sholat wajib atau imam sholat sunnah, makmumnya sholat itu boleh, nggak ada masalah. Boleh, itu diperbolehkan di dalam Islam. Ya, wallahu taala alam bishawab. Nah, barakallahu fiik. Silahkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Seberapa penting memperbaiki bacaan Al-Quran? Seberapa penting memperbaiki bacaan Al-Quran? Seperti pentingnya sholat bagi agama seseorang. Karena sholat tanpa Al-Quran itu tidak sah. Khususnya surat Al-Fatihah. Jadi pentingnya memperbaiki bacaan Al-Quran itu sebagaimana pentingnya sholat di dalam agama seseorang. Ketika sholatnya rusak, maka rusak agamanya seseorang itu kan. Nah, sama juga ketika bacaan Qur'annya rusak sholatnya. Makanya seseorang harus memperbaiki bacaan Al-Quran, wajib, fardu ain.
Karena itu menentukan baik atau tidaknya, sah atau tidaknya sholat mereka. Jadi bukan pilihan lagi. Anak sudah tua, nggak bisa ngomong kho, ha, diulang-ulang salah, we anger. Ku ustad nanti dicarikan deh. So asa nggak bener, do. Nggak beres-beres. Bukan nggak beres-beres, memang belum bener. Dan kenapa harus kemudian putus asa? Toh disalahin terus juga tetap dapat pahala. Dua malah pahalanya. Dua pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala belajar dan pahala kesulitan. Jadi nggak ada ruginya buat apa? Ya, yang rugi itu yang sama sekali tidak mau memperbaiki bacaannya. Mereka celaka dunia akhirat. Ya, makanya memperbaiki bacaan Al-Qur'an itu bukan selingan, bukan kewajiban. Wallahu taala alam. Jelas ya? Siapa lagi tadi? Oh, Pak Haji spesial yang terakhir. Fadhal Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Masya Allah. Apa itu Pak? Dari mana? Oh, radio. Suaminya bercadar. Aduh, suami bercadar. Istrinya bercadar. Terus? Suaminya kerjanya menembak kucing dengan senapan angin. Terus Pak, pertanyaannya? Jadi anak sedih mendengarnya Pak Ustaz. Ana juga sedih Pak dengarnya. Aduh. Nenek dan kaki dia adalah kucing. Karena kucing itu penenang. Iya. Pertanyaannya betul. Pertanyaannya apa? Apa Pak Haji? Ya, silakan. Jadi beliau itu berpendapat kenapa kucing ditembak dengan senapan angin? Apa alasannya? Karena binatang yang suka membinasai boleh juga dibinasai. Maksudnya apa? Dia pendapat orang yang menembak. Binatang yang apa? Binasa. Hah? Oh, yang membinasakan itu boleh dibinasakan. Boleh juga dibinasai. Betul. Anak ayam beliau dimakan sama kucing. Aduh. Hah? Banyak. Aduh. Astagfirullah. Kita sebagai orang Islam mendidik juga darah kita mendengar. Oh, Masya Allah. Ya. Terus pertanyaannya apa Pak Haji? Saudara memakan anak ayam ditembak sama senapan angin. Betul. Nah, pertanyaannya apa? Gara-gara mencuri sampah dipukul sama pakai sapu. Ini saya mau tanya Pak Haji. Pak Haji penggemar kucing? Satu itu. Yang kedua begini. Kita ini muslimin diperintahkan memang menyayangi binatang. Tapi kalau kemudian binatang itu sudah menjadi pengganggu atau binatang fasik, dia boleh dihilangkan. Itu yang harus kita pahami juga. Ya. Kita bisa bilang, oh namanya juga binatang Ustaz. Binatang gak punya akal, betul. Tapi kalau mengganggu, Islam memperbolehkan. Ya. Sama seperti begini. Saya juga pernah dengar ada orang bilang begini, apa sih dosanya tikus sehingga harus diracun, dibunuh dan seterusnya? Tikus itu binatang fasik. Dia dibinasakan karena apa? Karena gangguannya. Binatang tertentu juga misalkan awalnya bukan binatang fasik, tapi ketika terlalu banyak dan mengganggu boleh dihilangkan. Contoh semut. Kalau semutnya serumah, itu dibiarin tunggu pergi satu persatu atau dihilangkan? Dihilangkan. Sudah ada gangguan. Nah, saya nggak tahu kisah kucing tadi yang ditembak senapan angin. Mungkin ada luka yang sangat mendalam pada diri orang yang memelihara ayam. Tapi begini Pak Haji,
Bukan berarti kemudian benar kita menzalimi kucing dan seterusnya, enggak. Tapi ana ingin menyampaikan ada yang jauh lebih penting dari kucing, Pak Haji. Saudara kita yang kelaparan di pinggir jalan, mereka yang harus mencuri gara-gara lapar, itu lebih penting dari kucing. Ya, mereka lebih penting. Anak-anak perempuan kaum muslimin yang harus menjual dirinya demi uang, itu jauh lebih penting daripada kucing. Coba mikir kita itu. Jauh lebih penting mereka itu. Ini sekarang duit jor-joran buat kucing, tapi buat manusia enggak. Siapa yang salah, Pak Haji? Kita. Makanya kita tuh harus meluruskan kembali pikiran kita, jemaah. Siapa yang lebih penting, binatang atau manusia? Manusia. Sudah, gitu ya. Sebetulnya sederhana sebetulnya masalahnya. Ya, ini masalah kita nganggap manusia lebih penting atau tidak. Ya, binatang itu harus disayang, tapi kehormatannya, kemuliaannya tidak lebih baik daripada manusia. Ya Pak? Saya bukan ngambek Pak, bukan, tenang. Saya cuma menegaskan. Tafadhol. Apa? Kucing itu juga katanya ada di dalam surga katanya. Kata siapa Pak Haji? Ya Ustaz lain. Ya tinggal ditanya dalilnya. Yang pasti burung ada di surga, ada tidak? Ada burung? Kucing ada nggak di surga? Ayo jawab. Ada kucing nggak? Hah? Nggak tahu dalilnya. Ya. Ada kambing nggak di dalam surga? Burung ada. Burung itu Allah bilang dalam Al-Quran, walahmi tayrin mimma yatakhayyarun. Mereka bebas makan daging burung apa saja yang mereka suka. Tapi kalau kucing nggak ada ceritanya. Ini bukan masalah kucing, jemaah. Saya ingin menyampaikan bahwa binatang tidak lebih mulia daripada manusia. Kita juga sering salah. Ya, demi Allah, ana jujur sedih. Ana melihat seseorang itu di freezernya, yang namanya daging tuna dan daging merah segar, itu ada puluhan bungkus. Untuk siapa? Untuk kucing. Bahkan ada yang salmon, jemaah. Kucing. Ini apa sih yang salah sebetulnya? Hah? Antum makan salmon nggak? Lebih enak ikan kembung daripada salmon. Asin, pedas, nah gitu. Udah. Ucing dahar salmon, kita dahar peda. Sudah kebalik akal kita itu. Saya nggak membenarkan kezaliman terhadap binatang. Itu penyebab seseorang masuk neraka. Tapi kalau kemudian kita lebih sayang kucing daripada manusia, itu jauh lebih zalim. Jauh lebih zalim. Ya. Makanya kalau kita mungkin dengar ada saudara kita kemarin meninggal ya, yang ketua apa namanya? Mu'allaf. Ya, betul? Iya, saudara kita muslim, mudah-mudahan husnul khatimah. Beliau itu pernah melakukan ini, jamaah. Beliau sengaja menghentikan aktivitas satu lokalisasi. Semua perempuan yang menjajakan dirinya dibayar untuk apa? Untuk duduk dengerin pengajian. Mereka nggak maksudnya nggak kerja, tapi bayaran mereka tuh dikasih berapa kasih semuanya. Disuruh duduk dengerin pengajian. Dan hampir sekian puluh % dari mereka itu kemudian bertobat. Itu lebih baik daripada ngurusin kucing. Ngurusin burung, dong, naon ya burung takut. Apa ini? Nggak beres-beres. Ya, besok mati di astagfirullah. Mati. Ya, itu semua masalah ini ya. Masalah iman. Kita menganggap manusia lebih baik atau tidak? Ya, jadi nggak usah sibuk sekarang ini dengan ini kejadian itu saya miris. Mau siapapun pasangannya pakai apapun itu nggak ada hubungannya.
Gak ada hubungannya. Dan yang lebih penting dari itu apa? Sekuat apa kepedulian kita kepada manusia. Itu yang akan ditanya nanti sama Allah di akhirat. Allah akan tanya itu sama kita. Dan mudah-mudahan kita selamat. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Spesial pertanyaan terakhir tadi dari saudara kita Pak Haji Sofyan, ya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah dan memasukkan kita dalam surganya, amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.